menjalankan puasa ini dengan baik. Mari kita terus berzikir pada Allah. Kita iktikaf ya. Kalau sekarang kondisinya masih belum memungkinkan, iktikaf di masjid kita sendiri, yaitu di rumah kita, di mihrab kita. Nah, disitulah kita melakukan pendekatan pada Allah, meningkatkan kesadaran kita pada Allah, sehingga kita bisa mencapai kesadaran yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kenapa? Karena dengan kesadaran ini, kalau kita selalu sadar Allah, tidak mungkin kita melakukan kemaksiatan. Jadi tidak ada maksiat yang sadar Allah, itu tidak ada. Kalau kita lagi maksiat, ya, itu pasti saat itu kita tidak sadar Allah. Kalau kita senantiasa sadar Allah, pasti oleh Allah dilindungi dari kemaksiatan. Jadi bagaimana kita bisa bertakwa pada Allah? Syarat pertamanya harus sadar Allah. Menyadari bahwa Allah itu lebih dekat dari diri kita sendiri. Dan kita senantiasa bersama Allah. Jadi kita harus yakin. Kalau kita sudah yakin dan sampai kita mencapai tingkat kesadaran lebih tinggi, kemanapun kita merasa tidak sendiri, kemanapun kita selalu bersama Allah, maka Allah pasti akan menjaga diri kita dari hal-hal yang bersifat kemudorotan, dari hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Nah, pada Ramadan ini saat yang tepat untuk kita terus mendekatkan pada Allah. Hari-hari, siang hari kita isi dengan puasa. Ya, kata orang Jawa, poso ngeposne rasa. Jadi kita mengendalikan hawa nafsu, belajar fana. Jadi puasa itu belajar fana. Selama 1 bulan kita fana. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita terus bertafakur, kita beriktikaf, kita mendekatkan diri sebanyak-banyaknya, kita beribadah pada Allah, kita bisa baca Al-Quran, kemudian memperbanyak zikir dan seterusnya, sehingga selama 1 bulan kita betul-betul bisa menjadi orang yang fitri, kita betul-betul menjadi bersih ya, seperti bayi yang lahir. Karena dalam 1 bulan kita kembali diri ini, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. 1 bulan ini masanya kita untuk betul-betul membersihkan diri dan mohon ampun pada Allah SWT. Jadi siang malam, masa kita digembleng 1 bulan siang malam, gitu kita nggak sadar juga, kan aneh nanti apa saja yang kita lakukan nanti ditanya gitu. Dan juga dari ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan itu janganlah menjadi satu kebanggaan. Wah, bangga saya 1 bulan sudah puasa penuh, 1 bulan iktikaf, mendekatkan diri pada Allah, menjadi satu kebanggaan. Jangan sampai, karena apa? Apa sih yang kita banggakan di hadapan Allah? Jadi tidak ada satupun yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Jadi mari kita betul-betul zikir nafas kita dalam bulan ini kita tekankan ya, kita press betul diri kita gembleng betul diri kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang suci di hadapan Allah SWT. Jadi jangan takut lapar, jangan takut kurus, karena puasa tidak membuat kita lapar, puasa kurus, puasa tidak membuat kita loyo. Justru pada saat puasa inilah
tentram, semangat, kreatif, dan lain-lain. Jadi selamat menyambut bulan Ramadan, selamat melaksanakan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah, diri kita dibersihkan oleh Allah, dan disucikan oleh Allah, sehingga pada bulan ini menjadi bulan yang betul-betul mulia untuk diri kita, betul-betul bulan suci, betul-betul bisa berdampak pada kehidupan kita yang lebih baik. Ini dari saya. Selanjutnya akan diisi langsung oleh Bapak Setio Purwanto, pemimpin besar kita. Kepada beliau saya persilakan. Dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak dan Ibu, berbahagia sekali pada malam hari ini kita masih berjumpa silaturahmi dengan kami di Padepokan Patrap, masih dalam suasana lockdown. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, saya pakai masker. Ayo Bapak Ibu, alhamdulillah Padepokan dapat kiriman masker dengan logo ini. Iya. Sayangnya kita tidak bisa kirim-kirim ke sahabat-sahabat semua. Ya. Masker cukup sederhana, mudah dipakai. Sudah kita bagikan ke tetangga Padepokan. Ya. Mudah-mudahan ikhtiar atau kita mengikuti sunatullah untuk mencegah tersebarnya corona melalui masker bisa membantu warga di sekitar. Dan terima kasih kepada Pak Aris Nugroho dari Cendana Offset di Solo atas supportnya terhadap kami di Padepokan untuk sama-sama berjuang melawan virus corona. Baik. Saat ini di Padepokan saya bersama Mbah Zen sama Pak Dipoyo. Oh, itu. Baik. Padepokan masih lockdown, jadi kami harapkan jamaah semua tidak ke Padepokan dulu untuk belajar. Kita belajar melalui online. Saat ini kita online di tiga channel, 2 channel YouTube dan 1 channel Facebook. Channel YouTube saya, channel Bejo SA dan channel Setio Purwanto. Kalau di Facebook itu Facebook dari saya, Facebook Setio Purwanto Dzikir Nafas. Ya. Baik. Tadi sudah diberikan opening oleh Mbak Bejo tentang tentang Ramadan, ya.
Kalau yang lain berharap bahwa Ramadan virus corona sudah hilang, kalau saya mensyukuri, terima kasih kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk lockdown selama bulan Ramadan. Karena apa? Hikmahnya sangat besar. Saya bersyukur kepada Allah, lockdown diberikan di bulan Ramadan. Sebab ibadah bulan Ramadan itu sebenarnya identik dengan lockdown. Kok gitu, Pak? Kalau yang lain berharap Ramadan datang, corona. Kalau saya bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan masih dalam lockdown. Ya. Apa sih sinkronisasi atau kesesuaian antara lockdown dan Ramadan? Tentunya ibadah-ibadah bulan Ramadan itu sangat dekat sekali dengan Ramadan. Lockdown sangat dekat sekali dengan Ramadan. Yang paling pasti adalah iktikaf. Ya, paling pasti adalah iktikaf. Iktikaf itu artinya adalah diam. Lah, lockdown diam, berdiam diri di dalam masjid. Ya. Di dalam masjid itu sebenarnya tempat sujud. Kalau kita punya tempat sujud, kita iktikaf, berdiam diri ya berdiam. Ya. Berdiam diri ya berdiam di situ. Kita aktivitas apa-apa. Ya, namanya juga lockdown. Ya. Kemudian selain iktikaf, tarweh. Umat muslim menyesalkan tarweh ditiadakan di masjid. Kalau saya sesuai dengan sunnah Rasulullah, justru tarweh itu sunnahnya malah sholat sendiri di Loh, apa dasarnya? Saya kira Bapak dan Ibu tahu dasarnya. Ya kan? Dasarnya apa? Dasarnya ketika Rasulullah sholat di masjid, beliau kemudian memutuskan untuk sholat di rumah sajalah. Itu sholat tarweh. Jadi sebenarnya sholat tarweh itu lebih sunnah kalau kita sholat sendiri di rumah. Berarti kalau lockdown sesuai nggak kira-kira? Sesuai. Yang kedua, tarweh itu artinya adalah rehat atau istirahat. Kalau kita lihat sholat di masjid, itu menjadi suatu suatu kewajiban, seolah-olah suatu kewajiban. Dan sholatnya itu karena itu kewajiban jadinya beban. Kalau jadi beban, sholatnya cepet-cepetan, cepat-cepatan. Yang 8 rakaat kalah cepat dengan yang 23 rakaat. Ini tidak menggambarkan tentang sholat tarawih itu sendiri. Justru sebenarnya sholat tarawih itu sholat sendiri, sholat 2 rakaat. Sudah 2 rakaat diselingi dengan zikir, dengan baca Quran, dan sholat lagi 2 rakaat lagi. Kemudian sambil ngopi. Setelah selesai ngopi, sholat lagi. Santai, rileks. Jadi sholat tarawih itu memang sholatnya orang yang istirahat, bukan sholat yang Rasulullah Muhammad,
iki ngopo gitu ya. Jadi justru dengan lockdown ini orang bisa lebih tumakninah di dalam menjalankan sholat tarawih. Jadi kita berbahagialah, seumur hidup saya itu yang sudah 45 tahun hidup tarawih, ya baru sekarang dilarang di masjid. Bukannya dilarang tapi dihimbau ya. Karena di sekitar sini juga masih ada yang masih banyak, dan semua masjid saya kira sholat tarawih semua. Ya, tapi ceramah sudah ditiadakan. Ini satu pengalaman begitu loh. Bagi saya ini positif. Kenapa Allah memberikan lockdown di bulan Ramadan? Ini sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Agar kita itu betul-betul di dalam beribadah ini. Yang namanya iktikaf, yang namanya tarawih, terlebih puasa, ya kan? Puasa ngeluyur nggak jelas. Puasa itu sudah lockdown di kamar, di rumah itu sudah bagus. Ini puasa ngabuburit. Cocok nggak kira-kira dengan lockdown? Cocok nggak Mbak Zen? Hah? Nah, nggak cocok dengan Ramadan toh? Ininya ngabuburitnya toh? Ya. Makanya ada lockdown kalau masih berani ngabuburit. Jadi pengalaman lockdown ini luar biasa, dan Allah memberikan ini pas di bulan Ramadan. Agar kita itu betul-betul beribadah di bulan Ramadan gitu loh. Dulu setiap menjelang Ramadan guru saya sering mengajarkan tentang menceritakan orang-orang dulu. Orang-orang Bahari, ya orang-orang Bahari. Ini karena guru saya orang Banjar. Orang-orang Bahari, orang-orang dulu. Itu kalau dia bekerja itu 11 bulan. Jadi 11 bulan itu kerjanya full. 1 bulan itu khusus di bulan Ramadan digunakan untuk ibadah. Itu orang-orang dulu. Jadi nggak ada bulan Ramadan kerja, itu nggak ada. Semuanya beribadah, yang ada baca Quran, ada yang memperbanyak sholat, memperbanyak wirid, memperbanyak amaliyah-amaliyah yang lain. Hah? Baik. Jadi janganlah kita bersedih hati. Sedih hatiku tidak bisa ke masjid. Terus ngapa coba? Kalau saya bahagia, bukan bahagia karena tidak ke masjid, karena bahagia saya dipaksa untuk tidak ke masjid oleh Allah. Saya tidak ke masjid itu untuk memenuhi perintahnya Allah, karena prinsipnya tadi adalah ATP. Saya harus menjaga kesehatan saya, tandanya adalah virus corona, perintahnya lockdown di rumah. Sudah. Jadi cobalah kita itu bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita menjalankan puasa Ramadan kali ini dengan lockdown, stay at home, di rumah saja, insya Allah puasa kita akan berkualitas. Ya, puasa kita akan lebih baik. Ya, gunakanlah untuk DN. Artikel saya yang mulai tahun 2007 itu dibaca ulang. Ya, di sela-sela ibadah kita baca artikel YouTube saya diulang-ulang tentang makrifat.
dipelajari lagi, dipraktekkan lagi, pelajari lagi, praktekkan lagi, insya Allah banyak manfaat. Baik Bapak Ibu, saya kira kita ini perlu belajar bagaimana kita itu selalu bersyukur atas semua apa yang Allah kehendaki. Ibadah itu bukan mengikuti akal pikiran kita. Apa iya kalau di masjid itu pahalanya banyak? Kalau di situasi yang seperti ini, kondisi virus corona ini, penyebarannya melalui kerumunan orang, apa iya? Ini juga ibadah haji ini, apa iya kalau kita tidak ibadah haji di waktu yang besok itu pahala kita berkurang banyak atau apalah begitu, karena Allah sedang menurunkan virus corona. Lebih baik mana? Lebih baik haji atau enggak? Ya pasti enggak lah. Jadi ibadah itu mengikuti apa yang Allah perintahkan, bukan mengikuti akal pikiran kita. Allah ngasih tanda virus corona, perintahnya suruh berdiam. Ya sudah. Gitu loh. Kita menganggap dengan akal, ya, ibadah dengan akal pikiran kita. Tidak Jumatan sekian kali, waduh. Sedih hatiku, sedih ngapain? Perintahnya suruh tidak Jumatan kok. Cobalah kita itu belajar mengikuti perintahnya Allah. Ibadah tidak mengikuti akal pikiran kita. Kita baca tandanya. Kita baca perintahnya. Kita jalankan perintahnya. Baik Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini di bulan Ramadan, kebetulan sekali di awal bulan Ramadan hari pertama di malam Jumat, kita diberikan kesempatan untuk melakukan live streaming, siaran. Saya sendiri mengajak dan kepada semua sahabat dan rekan Zikir Nafas, Sadar Allah, dan semua yang sedang menyaksikan streaming kami, mari sama-sama kita maksimalkan spiritualitas kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlatih zikir nafas 1 sampai 4 sampai subuh. Ini kesempatan emas bagi kita, mumpung puasa, kita naikkan jiwa kita menuju kepada jiwa yang fitrah. Kita mulai dari sekarang. Kita di dalam bulan puasa menyadari bahwa kita bukanlah jasad, tapi kita adalah jiwa. Jasad kita bungkam aktivitasnya melalui tidak makan dan tidak minum. Itu artinya agar jiwa kita aktif, agar jiwa kita bangkit, dan bangkitnya ini menuju kepada Allah, sehingga di akhir bulan Ramadan, di akhir pelatihan selama 30 hari, kita menjadi jiwa yang fitrah, jiwa yang suci, jiwa yang bisa terlepas dari keegoan kita. Baik, zikir nafas adalah satu metode bagaimana kita bisa melepaskan ikatan jasadiah kita, sehingga jiwa kita bisa lepas terbang menuju kepada ilahi. Mari kita latih sama-sama Bapak Ibu di malam bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang masih di rumah bisa mempraktikkan bersama saya zikir nafas. Bapak Ibu yang mungkin
sedang berada di masjid, ya menyesuaikan saja. Kalau ada di masjid, kita akan melatih kesadaran kita agar yang sadar ini terlepas dari ikatan jasadiah kita. Dengan lepasnya jasadiah ini, kita harapkan Ramadan kita betul-betul Ramadan yang membawa jiwa kita menuju kepada Allah, dan dengan puasa akan membantu kita untuk melepaskan ikatan jasad. Baik, mari Bapak Ibu, silahkan duduk rileks, duduk yang santai. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa bersandar atau duduk timpo atau bersila. Bapak Ibu, agar jiwa kita bisa terlepas dari jasad kita, usahakan untuk tidak bergerak selama latihan. Jadi duduklah dengan nyaman sehingga selama latihan nanti Bapak Ibu mampu untuk tidak bergerak sama sekali. Jadi yang bergerak hanya nafas kita yang naik turun. Yang lain diam. Jika ada sensasi Bapak Ibu seperti gatal, panas, dan lain sebagainya, diabaikan. Jika ada pikiran-pikiran yang melayang-layang, abaikan. Perasaan yang kemana-mana, abaikan. Baik, sekarang sadari nafas kita. Sadari nafas kita Bapak Ibu yang naik turun. Ya, Bapak Ibu, nafas itu adalah jasad kita dan kita bukanlah jasad. Maka kita menjadi yang menyaksikan jasad. Bapak Ibu harus menjadi yang sadar, yang menyadari nafas. Nafas yang naik turun. Baik Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu perluas kesadarannya dari nafas yang ada di dada. Sekarang sadari seluruh tubuh Bapak Ibu, dari mulai kepala sampai ujung kaki. Jadi Bapak Ibu merasakan secara keseluruhan tubuh Bapak Ibu, menyadari dari mulai kepala sampai kaki. Oke, menyadari. Bapak Ibu bisa menyadari secara totalitas tubuh Bapak Ibu. Dan Ibu masih sadar nafasnya. Karena nafas bagian dari tubuh Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Sekarang mari kita perluas lagi kesadarannya sampai alam semesta Bapak Ibu. Dari mikrokosmos sekarang kita menyadari makrokosmos. Jadi level 1 dzikir nafas, Bapak Ibu meluaskan kesadaran dari kesadaran mikrokosmos meluas kepada makrokosmos. Coba Bapak Ibu sadari
alam semesta yang tak terbatas, alam makro kosmos yang tak terbatas. Ini lebih luas lagi, lebih bebas lagi. Kemudian Bapak Ibu, kita mulai menyadari Allah yang menciptakan alam tak terbatas tadi. Bapak Ibu, silahkan menyadari alam tak terbatas, kemudian menyadari yang menciptakan alam tak terbatas. Jadi Bapak Ibu menyaksikan, menyadari ciptaan Allah dan sang penciptanya. Ya, menyadari, bukan memikirkan tapi menyadari. Baik Bapak Ibu, sadari Allah yang menciptakan alam tak terbatas. Cukup Bapak Ibu sadari bahwa Allah yang menciptakan. Tentang bagaimana dan wujudnya tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita fokuskan, yang perlu kita sadari adalah Allah yang menciptakan itu semua. Sekarang Bapak Ibu, secara kesadaran kita sudah tersambung kepada Allah. Sekarang coba Bapak Ibu panggil, kita sebut seiring dengan keluar masuknya nafas. Ketika nafasnya masuk, ketika Allah, nafas keluar. Allah. 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 Sekali menyebut yang artinya adalah dia, kesadaran kita menyadari Allah yang menciptakan alam tak terbatas tadi. Dan ketika Allah, kita juga menyebut Allah yang menciptakan alam tak terbatas. Allah. Di sini Bapak Ibu di level 2, Bapak Ibu menyebut dengan kesadaran. Dan Allah dengan kesadaran. Allah. Allah. Baik Bapak Ibu, terus Allah, kemudian masuk level jiwa kita menuju kepada Allah seperti burung yang
terbang lepas ke atas. Ketika nafas keluar, pasrah dia. Allah. Burung itu melayang-layang. Ketika burung itu naik lagi menjulang tinggi, mendekat ke Allah. Ketika Allah, dia terbang bebas. Ketika naik lagi, Allah, nafas keluar. Terus demikian Bapak Ibu, ketika mendekat ke Allah pasrah. Mendekat ke Allah, ketika Allah pasrah. Baik Bapak Ibu. Ketika nafas keluar pasrah, maka sudah tidak ada lagi yang kita miliki Bapak Ibu. Jiwa kita sudah tidak memiliki apa-apa, termasuk tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita. Keadaannya seperti hampa, kosong. Nah, ketika itu Bapak Ibu, nafi isbat. Yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, Allah. Yang adanya kekuatan Allah. Allah. Biasanya Bapak Ibu pada tahap ini peniadaan getaran, peniadaan kekuatan selain kekuatan Allah, muncul getaran-getaran. Terus Bapak Ibu lakukan peniadaan kekuatan selain kekuatan Allah. Allah. Semakin ditiadakan kekuatan, semakin getaran itu membesar Bapak Ibu. Tapi coba tiadakan lagi sampai betul-betul kekuatan itu tidak bisa kita rasakan lagi dan tidak berdampak pada tubuh kita. Allah. Baik Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu, yang ada hanya kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang tidak bisa kita rasakan, yang tidak bisa kita persepsikan, dan kita masuk di situ, sibegoh di situ.
dalam sibukah Bapak Ibu. Bapak Ibu seperti berada pada keadaan hening, diam, pada posisi sibukah mencelupkan diri ke alam kekuatan Allah yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita pikirkan. Baik Bapak Ibu, keadaan seperti inilah Bapak Ibu yang harus sering kita latih. Kita gembleng dalam bulan Ramadan ini, dan kemudian keadaan kejiwaan seperti ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Perbuatan kita niat karena Allah. Ketika berbuat adalah yang menjalankan Allah. Ketika ada hasilnya itu adalah takdirnya Allah. Baik, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu berlama-lama dalam keadaan sibuk. Situlah letak perdamaian, ketenangan. Tapi jangan terkecoh dengan keadaan itu Bapak Ibu. Harus keluar dari wilayah rasa, wilayah pikiran. Karena yang kita masuki adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan dan tidak bisa kita pikirkan. Meskipun nantinya pikiran dan perasaan kita akan menangkap keadaan-keadaan itu. Baik Bapak Ibu, silahkan dilanjutkan DM-nya, pikirnya. Saya akan mengakhiri sesi latihan. Baik, Alhamdulillah. Oke. Ya, Alhamdulillah. Nanti dulu Pak Bejo. Nggih. Om Tejo.
mudah-mudahan bertambah ilmunya. Dari komen dari Facebook. Baik Bapak Ibu, cukup. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu latih lagi. Ya, saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya di channel Facebook, channel YouTube, baik channel YouTube-nya Mbah Bejo yang sekarang sudah bisa live streaming. Ya, terima kasih untuk subscribernya. Sudah berapa ribu, Mbah Bejo? 1.100 lebih. Nah, sudah 1.100 lebih. Saya juga terima kasih kepada subscriber saya dan yang sudah bergabung di Facebook, Om Tejo, matur nuwun sudah bergabung. Demikian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.